Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asoka Story. Di video kali ini gue akan membahas 3 pro dan kontra ketika Adolf Hitler menjadi pemimpin Nazi Jerman. Gue bahas yang pro dulu atau yang mendukung Adolf Hitler ketika menjadi pemimpin Jerman. Alasan mereka pro atau mendukung Adolf Hitler ketika menjadi pemimpin Jerman adalah yang pertama, Adolf Hitler datang di saat waktu yang tepat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pasca Perang Dunia Pertama, Jerman itu sangat terpuruk, rakyatnya sangat sedih, bahkan banyak yang ya bisa dibilang gangguan mental lah. Wajar aja lah, ya wajar aja, lu bayangin aja coba, utang banyak, terus kerjaan susah, korban juga banyak, ya pokoknya sedih juga di mana-mana lah. Rakyat Jerman sedih pokoknya pada saat itu, karena Adolf Hitler datang, nggak sekedar datang, maksudnya memberikan motivasi. Jadi rakyat Jerman juga pokoknya dijanjiin lah, dijanjiin apa sih, pekerjaan gampang, ekonominya juga gampang, kalau mereka memilih Nazi sebagai partainya atau dia sebagai pemimpin Jerman pada saat itu. Kalau mereka itu memilih Hitler sebagai pemimpin Jerman pada saat itu, Hitler pun berorasi dan memberikan bantuan kepada orang-orang Jerman khususnya. Ya lebih khusus lagi yang mendukung dia dan partainya. Jadi sekolah itu dipermudah, terus kesehatan dipermudah, mereka juga kerja dipermudah, asalkan mereka itu mendukung Hitler dan partai Nazinya pada saat itu. Jadi di sini Hitler tuh selain menjanjikan, dia juga merealisasikan, maksudnya nggak benar-benar janji. Dia tuh nggak benar-benar janji lah, merealisasikan juga. Jadi semisal dia ngomong sekolah tuh dipermudah, sekolah gratis, itu nggak ngomong doang tuh, beneran. Pada saat itu, pada saat Hitler menjadi pemimpin Jerman maksud gua. Dan di sini pun Hitler itu jago banget orasi. Jadi gue jelasin sedikit, maksudnya gini, dia tuh ketika ngomong itu banyak orang-orang yang apa sih, simpati gitu ke Hitler, simpati, percaya, dan kepincut, bahasa gampangnya kayak gitulah. Jadi orang-orang tuh nggak sekedar ngelihat terus udahlah apaan sih, enggak. Orang-orang tuh kalau ngelihat tuh bener-bener merhatiin, terus fokus, terus diresapi gitu loh. Jadi mereka tuh yakin gitu, apalagi Hitler merealisasikan semua janji-janjinya ketika dia menjadi pemimpin Nazi Jerman pada saat itu. Ya bahasa gampangnya mah kalau orang-orang lihat tuh, ini orang tuh udah meyakinkan banget lah, udah ngomongnya jago, terus penampilannya rapi gitu kan. Tentara-tentaranya juga penampilannya rapi juga, sama berpendidikan. Ya, pokoknya pasti kepilih lah, pasti milih maksud gua, pasti pro. Yang kedua adalah Hitler merubah Jerman di mata nasional dan di mata internasional. Salah satu kebijakan Hitler atau aturan Hitler yang dipakai sampai saat ini adalah membuat jalan tol atau mengkhususkan jalan tol. Jadi kalau dulu itu sebelum Hitler berkuasa itu jalan itu sama, mau jalan apa sih, motor sama mobil tuh disamain, pokoknya satu jalur, gampangnya kayak gitu. Nah ketika Hitler menjadi penguasa Jerman, dia tuh memisahkan tuh, ini jalan tol, ini jalan khusus motor nih, jadi lebih gampang, lebih cepet lah. Jadi mobilnya di mobil, di jalurnya sendiri, terus motornya di motor. Hitler juga melakukan perubahan dari segi militer dan alutista. Jadi yang dulunya itu ketika pasca Perang Dunia Pertama selesai, jadi yang dulu itu militer Jerman setelah Perang Dunia Pertama selesai itu ya cuman 50.000 tentaranya, alutistanya cuman puluhan. Nah itu dirombak habis tuh ketika Hitler menjadi pemimpin Nazi Jerman. Pokoknya dia itu nggak peduli lah aturan sekutu yang membatasi tentaranya harus sekian puluh ribu, nggak peduli. Dia banyakin lagi tuh sampai berjuta-juta tentara pada saat itu. Terus juga dia memperbaiki tuh alutista tuh. Jadi alutista tuh kualitasnya diperbaiki plus kuantitasnya juga sama tuh. Jadi misalkan yang tadinya tuh nggak ada radarnya, di kapal selam dijadiin ada radarnya. Terus yang tadinya cuman 1.000 2.000 U-boot tuh kapal selam Jerman, sekarang diproduksi lagi pokoknya yang banyak, 50.000 500.000 pokoknya dibanyakin. Yang tadinya cuman ribuan doang. Begitupun tank-tank sama aja. Tank yang tadinya misalkan 1.000 2.000 pokoknya sekarang dibanyakin lah, 500.000. Gak usah peduli peraturan sekutu. Tadi gue udah bahas di mata nasional. Sekarang Hitler di mata internasional. Dia melakukan perubahan apa sih? Salah satu perubahannya adalah dia keluar dari Liga Bangsa-Bangsa. Ya mungkin lu yang belum tahu, Liga Bangsa-Bangsa itu berubah nama menjadi Persatuan Bangsa-Bangsa, PBB.
yang sekarangnya dirubah lagi menjadi NATO, Nationalist Treaty Atlantic Organization. Dulunya LBB, Liga Bangsa-Bangsa, terus rubah jadi PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, terus sekarang rubah lagi jadi NATO. Hitler tuh keluar. Kenapa Hitler keluar? Karena dia nggak mau didikte atau disetir lah, diatur gitu. Dia nggak mau diatur sama pihak sekutu. Ya lu wajar aja lah, mereka kan musuh Hitler pada saat itu. Ya dia nggak mau lah. Masa aja gue diatur sama musuh gitu kan. Kalau gue analogikan seperti itu. Hitler pun meminta wilayah-wilayah yang berada di dekat Jerman pada saat itu. Jadi sebelum Perang Dunia pecah, Hitler tuh ngancam negara-negara sekutu nih. Pokoknya gue mau wilayah ini, kalau lu nggak ngasih, gue bakal merencanakan atau gue bakal mengadakan perang lagi nih, yaitu Perang Dunia Kedua. Padahal Hitler juga sudah merencanakan Perang Dunia Kedua pada saat itu. Cuman itu sebagai apa ya? Ya sebagai strategi politiknya Hitler doang itu mah. Kalau gue kan seperti itu. Jadi dia tuh meminta wilayah-wilayah yang dekat Jerman untuk dianeksasi menjadi wilayah Jerman kepada pihak sekutu. Yang ketiga adalah alasan orang-orang itu mendukung Hitler sebagai pemimpin Jerman adalah orang Jerman asli mendapat hak yang spesial ketika Hitler menjadi pemimpin. Jadi ras Arya ini khususnya nih. Jadi pokoknya kalau orang-orang yang selain Jerman tapi tinggal di Jerman itu tuh masih terbatas hidupnya tuh. Ya kalau gue analogikan misalkan sekolah itu masih agak susah, masih agak mahal. Cuman kalau orang Jerman asli pada saat Hitler berkuasa, pokoknya gratis 100%. Masuknya juga gampang kalau orang asli Jerman pada saat itu. Masuk militer gampang pokoknya. Tapi ya tetap diseleksi dulu. Maksudnya kalau seleksinya udah selesai, pokoknya dimudahin lah. Kalau orang-orang Jerman asli ini. Karena Hitler itu kan selalu berorasi atau selalu berpidato, pokoknya ras Arya atau orang asli Jerman bahasa gampangnya. Orang asli Jerman itu pokoknya super power, pokoknya harus berkuasa lah di atas orang manapun. Jadi Hitler tuh sangat menspesialkan orang asli Jerman. Itu adalah 3 alasan orang-orang itu pro terhadap Hitler ketika menjadi pemimpin Jerman. Nah sekarang gue akan bahas 3 alasan orang-orang itu tidak mendukung atau kontra terhadap Hitler ketika Hitler menjadi pemimpin Jerman. Alasan yang pertama, orang-orang itu kontra terhadap Adolf Hitler adalah mereka masih trauma ketika Perang Dunia Pertama. Ya lu bayangin aja lah, ada kakaknya, ada bapaknya, atau ada adiknya yang sudah ikut nih, yang udah ikut ke Perang Dunia Pertama dan meninggal. Sekarang harus diulangi lagi coba. Lu bayangin aja lah, misalkan lu nih, lu punya kakak cowok nih, udah meninggal di Perang Dunia Pertama. Nah habis itu 10 tahun kemudian ada lagi perang. Dan ada lagi kakak lu yang dicomot lagi buat perang tuh. Misal lu punya kakak 2 nih, yang satu udah nggak ada tuh gara-gara Perang Dunia Pertama. Nah terus diambil lagi kakak lu yang kedua nih buat ikut Perang Dunia Kedua. Lu mau nggak? Atau misal lu jadi cewek nih, suami lu udah meninggal di Perang Dunia Pertama. Nah yang kedua ada lagi nih Perang Dunia Kedua nih, maksud gua Perang Dunia Kedua, adek lu harus ikut. Lu mau nggak kayak gitu? Ya pasti nggak mau lah. Nah itu seperti itu tuh Jerman pada saat Hitler menjadi pemimpin. Jadi orang-orang yang kontra atau orang-orang yang nggak ngedukung Adolf Hitler itu alasannya tuh, alasan utama dan alasan pertamanya. Dia atau mereka ya orang-orang Jerman khususnya masih pada trauma dengan Perang Dunia Pertama atau dengan ganasnya Perang Dunia Pertama. Belum lagi ada orang-orang misalkan mau nikah nih, itu calon pasangannya kan harus ikut perang tuh. Karena dulu itu kan pasti wajib militer lah, umur 17 sampai umur 40. Mau menikah, belum menikah aja ya udah mau menikah nih berapa bulan lagi misalkan. Nah dia ikut wajib militer tuh, ikut perang, meninggal, dia nggak jadi nikah. Hancur tuh. Hancur hatinya juga, hancur rencananya juga. Jadi mereka tuh nggak mau lah, trauma. Ngadepin yang kayak gitu pokoknya trauma mereka tuh. Jadi nggak ngedukung Adolf Hitler atau kontra terhadap Adolf Hitler. Alasan yang kedua, orang-orang itu kontra terhadap Adolf Hitler atau tidak mendukung ketika Adolf Hitler menjadi pemimpin Jerman adalah Hitler sangat rasisme. Ya kalau gue analogikan, Hitler tuh pokoknya pasti memandang orang tuh dari segi ras. Ini orang Jerman asli nih, mau gue spesialin. Ini bukan orang Jerman lah, enggak lah. Udah biarin aja lah, bodo amat gitu bahasa gampangnya.
Dan juga banyak mereka-mereka yang dibantai tanpa ada kesalahan. Contoh, kaum Yahudi tuh banyak banget tuh pas zamannya Hitler menjadi pemimpin. Sebanyak 6 juta orang Yahudi tuh pokoknya dibantai gitu. Itu tuh campur aduk, nggak semuanya punya salah. Ada juga orang biasa, warga sipil biasa, cuman karena dia Yahudi dan Hitler pun sangat rasisme dan benci terhadap orang Yahudi, jadi dia tuh diambil terus dibunuh, dibantai pokoknya. Ada juga orang-orang yang apa sih, orang-orang yang ya kayak dibilang dalam tanda kutip agak cacat. Orang-orang cacat itu Hitler benci juga tuh. Walaupun mereka nggak salah, tapi itu kan Hitler menganggap itu ras rendahan. Jadi diambil, dibantai juga sama. Kalau orang normal juga ada juga yang dibantai. Orang normal yang nggak sepemikiran sama dia dibantai juga tuh sama tuh. Pokoknya dia sangat sangat rasisme pada zaman itu. Jadi orang-orang tuh benci. Ya lu aja pasti bisa bayangin lah kalau ada orang nih dikit-dikit ngelihat warna kulit, dikit-dikit ngelihat apa sih jabatan, lu pasti benci juga sama kan. Mungkin ini alasan paling logis. Alasan yang kedua, orang tuh kenapa kontra terhadap Adolf Hitler ketika menjadi pemimpin Jerman. Itu alasannya. Tidak hanya dibunuh, orang-orang Yahudi pun banyak yang diperlakukan layaknya binatang. Bahkan Hitler pada saat itu berorasi kepada bawahan-bawahan partainya itu, dia tuh berbicara seperti ini. Orang Yahudi itu lebih dari binatang ternak. Maksudnya lebih rendah. Ini membuktikan sangat rasismenya Hitler. Alasan yang ketiga kenapa itu orang kontra terhadap Hitler ketika menjadi pemimpin Jerman pada saat itu adalah Hitler itu tidak ada background. Hitler itu backgroundnya tidak meyakinkan. Ya bisa dibilang bahasa gampangnya Hitler tuh bukan turunan raja, bukan turunan presiden, atau bukan turunan kaisar. Jadi mereka tuh khususnya kaum elit ini. Jadi mereka tuh ragu lah, lu siapa sih? Lu bukan dari bangsawan, lu bukan dari kaisar, lu siapa sih pengen jadi pemimpin Jerman, lu siapa? Cumanya Hitler tetap nggak tinggal diam kan. Dia kan udah memperbaiki alutista, udah memperbaiki segalanya pokoknya. Jadi orang-orang yang kontra, khususnya dengan alasan yang ketiga ini yang gue sebut tadi, dia tuh nggak apa sih, jadi nggak terlalu mempermasalahkan. Tapi ada juga sih, ada kaum elit-elit Jerman pada saat itu yang mempermasalahkan ini. Intinya mereka tuh nggak yakin karena Hitler backgroundnya itu bukan dari kaum yang apa sih, tanda kutip kaum yang terpandang gitu kan. Misalkan dia tuh nggak ada turunan kaisar atau raja lah, jadi mereka tuh kurang yakin terhadap kepemimpinan Hitler nantinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan dari menit pertama sampai akhir. Buat kalian yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel yang ada di sampingnya gue. Ali, kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.